Jadi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul qadaya bihasabil maddah, atau juga dikenal sebagai pembahasan al-mantiq al-maddi. Mantik dilihat daripada maddahnya, komponen-komponen yang mengisi qadiyah itu. Disebut dengan mantik al-maddi atau as-sinaat al-khamsah. Bahasa kitab-kitab turasnya. Jadi kalau kiasnya tersusun dari hal-hal yang pasti, itu namanya kias burhani. Itu disebut sebagai burhan. Burhan. Burhan itu istilah dari dalil atau kias yang maddahnya pasti. Contoh yang pasti itu musyahadat, kita melihat. Kemudian mujarrabat, kita praktekkan berkali-kali dan selalu seperti itu. Awaliyat, memang awaliyat itu murni dari awal, seperti itu. Ada tabiat awalnya. Musyahadat seperti kalian pasti nggak melihat saya duduk. Maka qadiyah itu fahmi duduk sekarang itu pasti. Kenapa? Karena menyaksikan musyahad, dan itu qadiyah kan? Fahmi duduk itu qadiyah dan pasti kan? Itu karena dilihat oleh musyahadat. Imam Syekhul Rais Ibnu Sina mengatakan bahwasanya maddah daripada kias atau maddah isi daripada qadiyah itu ada 4. Kan kalau surah udah kita bahas kan? Ingat lagi kita murajaah. Kita hamliyah aja kita bahas ya. Alhamdulillah. Maddahnya, karena asal dari syartiyah juga hamliyah nanti. Hamliyah itu ada maudhu', ada mahmul. Terus kita bahas kemarin itu. Kalau kuliah mujabah itu kapan benarnya? Ketika, coba lihat, maudhu', mahmul itu ada 5 kemungkinan kan? Yang pertama, al-maudhu' a'ammu mutlaq. Yang kedua, al-mahmulu a'am mutlaq. Yang ketiga, at-tasah. Yang keempat, at-taba, nisbah antara maudhu' dan mahmulnya. Yang kelima, al-wajhi. Apa itu al-wajhi? Umum khusus min wajh. 5 udah kita bahas belum? Udah. Kuliah mujabah kapan dia benar? Maudhu' a'am? Iya. Maudhu' a'am? Enggak lah. Kullu hayawan insan. Benar apa salah? Salah. Kapan kuliah mujabah itu qadiyahnya bisa jadi shadiqah? Ketika mahmul a'am mutlaqan. Nomor 2, tasawi. Nomor 3, dah 2 doang. 2 doang. Kapan kuliah salibah benar? Ini benar berarti kan? Adapun nomor 1, nomor 4, nomor 5 dia sah. Jadi qadiyah shadiqah. Ini qadiyah kadzibah. Kalau kuliah salibah kapan benarnya? Tabayun saja. Tabayun sah. Mana tabayun nomor 4? Benar. 1, 2, 3, 5 itu pasti sah. Contohnya saya mengatakan la syai'a minal insani natiq. Salah itu. Sah? Ini muqaddimah sebelum saya jelasin maddah itu. Kalau juz'iyah mujabah berapa yang benar kecuali tabayun. Juz'iyah mujabah benar 1, 2, 3, 5. Nomor 4 itu tabayun pasti sah. Salah. Juz'iyah salibah kapan dia benar? Maudhu' a'am bisa. Ba'dul hayawan laisa insan. Benar enggak? Maudhu' a'am ba'dul hayawan laisa itu benar. 1. Kalau ba'dul insan laisa hayawan salah. Ba'dul insan laisa natiq juga salah. Ba'dul insan laisa hajar benar. Ba'dul insan laisa abyad juga benar. Ini benar dia 1, 4, 5. Adapun nomor 2 sama nomor 3 itu salah. Coba kita perhatikan. Secara zahirnya ini hanya menunjukkan pada surahnya saja. Kullu jim ba. Misalnya kita katakan setiap maudhu' itu mahmul. Kapan jadi dia benar? Ketika nomor 2 apa? Ketika mahmulnya a'am mutlaq atau ketika maudhu' dan mahmulnya tasawi. Kan itu doang tugas mantik awalnya kan. Tapi ulama juga memperhatikan gimana kita bisa mengetahui dia tasawi.
Gimana kita bisa mengetahui dia umum khusus mutlak? Ketika kita melihat kepada maddah itu sendiri. Kepada maddah itu sendiri. Sehingga kita butuh kepada pembahasan yang namanya al-qadiyah bi'atibar al-maddah. Maddahnya. Al-qadiyah bi'atibar al-maddah. Syekh Rais Ibnu Sina berkata bahwasannya maddah dari sebuah qadiyah, aqsamul qadiyah bihasabil maddah, itu ada 4. Al-qadiyah bi'tibaril maddah, yang pertama musal, kita terima sesuatu yang diterima. Yang kedua maz, praduga. Yang ketiga mukhayyilat, bukankah bulan itu lebih tenang ketimbang matahari? Itu mukhayyilat itu. Mukhayyilat. Kemudian, nah ini yang sering kita gunakan nih. Musyabbihat. Buat syubhat ada orang. Faham kawan-kawan? Musalamat ini apa aja? Dibagi kepada 2. Ada yang al-mu'taqadat, yang kita yakini. Yang kedua ada yang al-ma'khuzat atau al-maqbulat. Ma'khuzat atau maqbulat. Yang mu'taqadat ini dibagi jadi 2. Yang yura'a, yang memperhatikan waqi', kenyataan. Yura'a alwa, maksud dari yura'a itu yulahiz. Jadi standarnya itu kenyataan. Kalau la ini berarti enggak, standarnya bukan kenyataan. Yang standarnya kenyataan, nampak sama kalian? Ini nampak? Yang mana nampak? Enggak, ya udah kita hapus ini dulu. Tolong hapus kaos, malis kaos. Yang musalamat lagi ya. Ada 4 macam tadi kan? Musalah. Ini sebelum jadi 5 itu. Kalian pernah dengar kan? Khatabatun sya'run wa burhanun jalal wa khamasun safsatun yutal. Sebelum jadi 5, ini prosesnya. Ini proses musalamat itu dibagi 2 tadi apa? Mu'taqadat, yang kita yakini. Kemudian sini zat atau maqbu. Yang mu'taqadat itu dibagi 2. Yura'i al-waqi' atau bahasa nafsul amri atau tidak, ya kan? Yang yura'i memperhatikan waqi', ini bisa jadi 2, sesuai dengan kenyataan. Mutabiqun lil waqi', sama yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang mutabiq lil waqi' disebut dengan al-wajib qabuluha. Kalau sesuai kenyataan maddahnya itu, maka mesti kita terima. Sedangkan kalau nggak sesuai kenyataan, dia berarti syubhat kan? Disebut dengan al-qadaya waham doang, waham. Wahamiyah di sini bukan ini ya, bukan waham yang berarti wahmiyah di sini di otak. Di sini ada namanya kekuatan kuwah wahmiyah.
Beda lagi sama waham di sini. Ini waham yang lawan dari wajib qabulha. Yang ya waham salah dia gitu. Enggak sampai pada derajat syak pun enggak sampai. Masih ingat anwa'ul ilm yang 6 itu? Ada ma'rifah, yakin, zan, itu dia. Taklid, syak dan lain hal. Berarti kalau sini yura'il waqi' sama ini enggak memperhatikan kepada kenyataan. Yang enggak memperhatikan kepada kenyataan, yang penting dia itu sepakat enggak? Terserah kenyataannya benar apa tidak, penting dia sepakat atau tidak. Gitu ya. Itu disebut dengan al-qadaya al-jadaliyah. Yang penting dia sepakat atau tidak, itu aja. Bukan kenyataan dia lihat. Tapi sepakat nggak kita nih, Madrid itu menang UCL gitu. Kenyataannya, walau terserah lah, walau benar pun nggak apa gitu. Kemudian yang makhuzat makbulat, ya kan? Ini beda lah. Beda lagi. Makhuzat makbulat ini sesuatu yang kita terima. Contoh, siapa orang yang kalau ngomong kena terima kata-katanya? Ya selain Nabi lah. Nabi itu dalam Islam itu masuk kepada al-wajib qabuluha kalau Nabi. Selain Nabi, guru kita lah, guru kita Syekh Usam. Syekh Usam mengatakan sukar yumawitna, gula membunuhmu. Misalnya gitu. Kita terima kan? Kita karena kita meyakini kebenaran orang itu. Kayak sekarang lah, kalian belajar sama saya kan? Kenapa kalian belajar sama saya? Karena kalian yu'taqad salahuhu fil ilm. Kalian meyakini saya itu pandai untuk menyampaikan dan saya memahami apa yang saya sampaikan. Nah, ini nanti disebut dengan al-qadaya al-khitabiyah. Al-khitabiyah. Ya seperti khutbah itulah. Khutbah makbulat itu diterima. Itu qadiyah, jika qadiyah itu berasal dari sesuatu yang makbulat. Misalnya sumbernya itu sesuatu yang kita yakini benar. Dokter langganan. Dokternya bisa beda-beda pendapat kan? Tapi kita lebih condong kepada dokter lebih condong kepada kalam kawan dekat. Itu nanti pada masuk ada makhuzat atau makbulat. Ini baru yang pertama nih, musallamat. Allah. Tadi ada masnunat. Kemudian ada apa lagi? Mukhayyirat sama musyabbih. Nah, inilah bentuk-bentuk maddahnya itu. Atau musalamat. Musalamatnya yang diterima, gitu. Bukan berarti dia itu benar. Ini tafsirnya lagi. Kemudian dari hal ini kita simpulkan bahwasanya mabadi ini dasar dari as-sina'at al-khamsah. Itu ada dasarnya. Sina'at al-khamsah itu apa aja? Yang pertama burhan. Apa itu burhan, nanti kan kita bahas. Jadal. Yang ketiga itu khitabah. Ini tartibnya sesuatu tartib bisyaraf ya. Kemudian ada yang mengatakan yang lebih aula itu syair. Ada yang mengatakan lebih aula itu adalah safsatah. Di sini saya tulis safsatah. Pendapat pertama gitu ya. Susunannya gini, saf. Pendapat kedua mengatakan ini syi. Yang membuat yang berbeda nanti karena hasil yang dihasilkan. Kenapa dia menelurkan safsatah? Karena hasilnya sama-sama tasdik. Tadik. Sedangkan syair itu amrun khayali. Oke. Nah, burhan ini sumbernya dari mana? Kapan sebuah qiyas itu disebut burhan atau qadiyah itu disebut sebagai burhan? Ketika qadiyahnya atau isinya diisi oleh al-qadaya al-wajib qabuluha. Itu namanya burhan. Apa burhan kamu sehingga saya wajib menerimanya? Itu namanya Maka dalam pembahasan akidah itu yubarhan atau burhannya apa? Karena kalau disebutkan burhan, apa harusnya? Apa yang kita lakukan? Wajib qabul. Itu tugas dari burhan.
Maka dalil akli atau dalil akidah itu mesti burhan semuanya. Kalau jadal, ya. Kalau jadal itu sumbernya adalah al-masyhurat atau musallam maksudnya baina al-khasmaini. Musallam itu intinya diterima seperti yang saya bilang tadi. Diterima oleh dua lawan. Masyhurat sama musallamat. Kalau yang khitabah itu adalah mazdunah atau makbuh, sumber dia itu adalah sesuatu yang kita zankan benar atau yang kita anggap makbulah. Sedangkan safsatah, ini nama lain safsatah adalah mughalatah sama dengan safsatah. Syair, ya. Kalau syair, saya bikin di bawah ini aja. Ini asalnya adalah mukhayyi. Mabadi'nya adalah mukhayyilat, hal-hal yang kita andai-andaikan. Mukhayyi. Sedangkan yang safsatah atau mughalatah itu asalnya adalah al-musyab, atau yang tadi ini al-qadai al-wahmiyah, ini sama deh. Faham kawan-kawan? Oke. Udah, itu mukaddimahnya. Buat apa kita mengkaji Sina'at Khamsah ini kawan-kawan? Apakah berarti kita harus selalu menggunakan burhan? Enggak. Kita mengkaji Sina'at Khamsah ini benar, burhan itu dalam akidah harus kita gunakan. Tapi apakah selalu harus dengan burhan? Enggak. Karena enggak semua orang itu bisa dengan terkadang kita butuh kepada yang namanya qadiyah jadaliyah. Qadiyah jadali, kita sepakati sama dia, yang penting tujuan kita itu tercapai. Itu namanya qadaya al-jadaliyah. Kesalahan enggak jika seandainya seseorang itu niatnya untuk ifhamul khasam, tapi dia enggak menggunakan burhan? Salah enggak? Bisa enggak kita katakan dia itu salah? Tujuannya adalah ifhamul khasam, menundukkan lawan, bukan kashful haqa'iq. Dia enggak menggunakan burhan, dia menggunakan yang namanya jadaliyah. Dan konteksnya itu untuk membantah orang. Tujuannya untuk membantah orang. Apakah itu sebuah kesalahan? Enggak. Ketika wasilah dan tujuannya benar, maka itu benar. Kecuali saya kashful haqa'iq, menjelaskan hakikat, tapi saya menggunakan yang namanya mukhayyilat atau musyabbihat atau makbulat, itu salah tujuan saya. Maka niat dari qail itu penting. Sehingga saya nggak bisa mengatakan kamu berpikirnya salah. Ya, secara zahir, tanya niatnya dulu. Niat antum apa? Kashful haqa'iq apa tidak? Kalau dia mengatakan tidak, dia cuma membantah lawan saja, sah-sah saja dia menggunakan qadiyah yang sifatnya jadali, yang nggak pasti. Faham kawan-kawan? Oleh karena itu kita mesti mengetahui juga yang namanya tujuan daripada Sina'at Khamsah, ghayahnya. Ghayah dari burhan. Jadi apa tuh maksud dari kan ini kan, kalau burhan itu al-wajib qabulu. Kapan wajib qabuluha? Sesuatu yang badihi. Badihiyat atau hal-hal yang kembali kepada badihiyat. Apa aja badihiyat itu? Awaliyat, musyahadat, mujarrabat, mutawatirat, hadsiyat, dan mahsusat. Itu bisa kalian lihat di syarah-syarah sulam. Apa tuh awaliyah, apa tuh pembahasan hadsiyat, ya kan? Itu enggak saya bahas sekarang karena waktunya terlalu sedikit. Ya. Tamam, itu bisa kalian lihat apa aja bentuk-bentuk badihiyat. Apa? Ya, min awaliyatin, musyahadatin, mujarrabatin, mutawatiratin, hadasiyatin wa mahsusati, fatilka jumlatul yaqiniyah. Itu juga disebut dengan badihiyat. Nanti ada khilaf lagi sama ulama, apakah badihi itu satu saja awaliyat atau ke-6 yang tadi disebutkan atau 5 saja. Itu kalian baca di pembahasan di kitab Qaulus Sadid, itu bagus tuh. Tapi Qaulus Sadid yang enggak di korting ya. Mungkin kalian enggak punya, saya punya soalnya. Qaulus Sadid yang di ini di Masyikhah tuh ada tuh cetakan cetakan Muslim Majelis Hukama tuh ada. Lengkap dia tuh. Enggak di korting-korting. Karena dulu kami di pas saya 2017 kitabnya itu enggak ada kortingannya. Walaupun dikajinya di korting gitu ya.
DS2 baru dikaji. Jadi apa aja bentuk-bentuk badihi. Maka nggak saya sebutkan sekarang karena itu butuh kajian lebih lagi. Tapi saya spill saja. Kalau seandainya dia itu badihi, maka wajib kita terima dan qadiyah disebut dengan atau kiasnya disebut sebagai burhan. Maka dikatakan sinaat burhan berarti kias burhani. Sinaat itu namanya kalau kias berarti bagaimana? Terdiri dari dua qadiyah. Maka dua-dua qadiyahnya kalau ingin disebut burhan, maka mesti maddahnya burhan. Maddahnya Kalau gini gimana? Fahmi duduk, benar nggak duduk? Maka itu burhan apa? Itu pasti burhan, wajib diterima. Setiap yang duduk capek. Apakah benar seperti itu? Nggak pasti, nggak pas. Maka nggak disebut sebagai sinaat burhan. Karena ada maddah yang nggak sampai kepada derajat burhan. Jadi seperti natijah kawan-kawan. Natijah itu kan kita ambil yang akhas kan. Penamaan sinaat atau kias itu juga dilihat dari maddahnya. Kalau maddahnya top up semua, bagus semua, maka itu disebut. Tapi kalau ada yang rendah saja satu, maka disebut dengan sinaat kaza. Contoh saya bilang hadza jidar. Benar enggak ini? Benar kan? Itu wa kullu jidarin yamshi. Kullu jidar yamshi itu wahmi atau bagaimana? Wahmiyat, dan dia itu musyabbih, mughalid, mendustakan orang lain. Seperti ini loh. Kata-kata orang Sufastai dulu kepada muridnya, abuka ya'kulu ruz. Benar kata? Wa kullu ya'kulu ruz kalbun. Sampai dia mengatakan seperti itu, diceritakan. Saking enggak ada hakikat itu, maka disebut itu kan kias kan? Dua muqaddimah, misalkan maka natijah itu nanti disebut sebagai, atau kiasnya itu pendalilannya disebut sebagai pendalilan atau burhan yang sinaat al-mughalatah. Al-mughalatah. Faham kawan-kawan? Oke, saya sebutkan saja. Sinaat burhan itu adalah kias burhani yang tersusun dari dua qadiyah yang wajib diterima. Apa aja bentuk-bentuk qadiyah yang wajib diterima? Yaitu badihiyat dan yang kembali kepada badihiyat. Apa tujuan kita membahas sinaat burhan atau kias burhani? Kias yang maddahnya itu dari burhan. Al-ghayah ma'rifatul haqiqah, mengetahui hakikat sesuatu. Contoh alam ini hadis atau tidak? Hadis atau tidak? Kan mencari hakikat sesuatu. Mereka katakan al-alam dan itu burhan. Itu wajib qabulu wa kullu hadisin yahtaju ila atau al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir fal alam hadis, dan proses itu madah-madah yang terdiri dari yang badihi. Kenapa disebut sebagai badihi kata para ulama? Al-alam mutaghayyir, coba lihat saya ini alam dan saya berubah-ubah, dan itu musyahadat, usyahiduha wa hadza amrun musyahadun laha katanya. Kemudian wa kullu mutaghayyir hadis, tentu karena sesuatu yang berubah-ubah adalah hadis. Sebelumnya ada kemudian tidak sebelumnya tidak ada kemudian ada, atau kebalikannya. Itu namanya kedua-duanya itu wajib qabuluha. Maka natijahnya pun wajib qabulu, dan pendalilan itu disebut sebagai burhan. Karena yang pertama tujuan kita kashful haqa'iq ala ma hiya alaihi fil waqi' wa nafsil amri. Dilihat kepada kenyataan. Maka tadi kita bagi yang mutabik lil waqi' ini wajib qabulu karena sesuai dengan kenyataan. Kawan-kawan, itu sinaat burhan. Lanjut kepada sinaatul jadal atau kias yang sifatnya jadali. Bagaimana itu sifatnya jadali? Qadiyah atau kias yang tersusun dari qadiyah-qadiyah yang masyhurat, yang terkenal, yang terkenal, atau musallamat bainat tarafaini, yang diterima oleh dua lawan. Tujuannya apa? Ilzam wa ifhamul khasam, menundukkan lawan. Itu aja tujuannya. Bukan kashful haqqa. Bukan untuk melihat kebenaran di kenyataan, enggak. Tujuan kita cuma membantah lawan saja. Contoh, saya mengatakan orang yang misalnya kita lagi debat nih, saya debat sama Banat. Kaum introvert itu antisosial. Kaum introvert antisosial. Saya bilang gini, orang yang pendiam itu sombong.
Orang yang pendiam itu sombong. Orang yang orang yang enggak bersosial itu sombong. Dan setiap yang sombong itu mesti kita jauhi. Maka orang yang sosial itu yang tidak sosial wajib kita jauhi. Atau sering yang kita lakukan lah. Dia sombong karena enggak nyapa saya. Dia sombong karena enggak nyapa. Itu kan, dan setiap yang seperti itu maka dia itu enggak cocok dijadikan teman. Itu kan kias kan? Maka yang enggak nyapa enggak cocok dijadikan teman. Itu sebenarnya adalah jadali. Kalau kita ingin membantah lawan. Jadi sehingga kawan kita ya udahlah, benar juga ya gitu. Cuma kalau kita lihat sebagai mantiknya, apakah madah tadi itu pasti sifatnya? Sehingga bisa kita katakan natijah juga pasti. Enggak. Orang yang enggak nyapa belum tentu dia sombong. Dan setiap yang seperti itu, setiap yang enggak nyapa itu enggak mesti juga dijauhi. Paham kan kawan? Tapi tujuannya tergantung ilzamul khasam atau kashful haqa. Kalau kita ingin melihat hakikat orang sombong itu bagaimana, itu salah yang kita lakukan tadi itu. Tapi kalau kita cuma membantah lawan doang, cuma bantah orang doang, maka aman. Misalnya, kok lu sisihin dia sih? Kok lu sisihkan dia? Kan kita dibantah tuh. Kok kamu menyisihkan dia? Bukan saya menyisihkan, tapi dia menyisihkan dirinya. Kenapa? Gitu. Karena dia tidak mau diajak bersama-sama. Berarti dia menyisihkan dirinya. Kan sering kita gunakan seperti itu kan? Qadiyah atau ucapan-ucapan atau kabar-kabar atau kalam-kalam seperti itu sering kita amalkan. Dan itu ternyata kebanyakannya cuma masyhurat atau musalamat. Ya seperti orang yang enggak mau buang sampah di rumah itu enggak menghargai orang rumah. Yang enggak patuh dengan jadwal buang sampah itu enggak menghargai orang rumah. Apakah benar seperti itu? Bisa jadi iya, bisa jadi tapi makbulah, tapi diterima oleh orang lain. Terus saya bilang nih, teman kamu itu nggak pantas ditemani. Kenapa? Dia aja nggak buang sampah. Pasti kan nanti oh iya ya. Gitu. Tapi kalau kelihatan lebih lagi, nggak mestilah. Gitu. Nggak mesti. Faham kawan-kawan? Itu tujuan kita belajar sinaat khamsah ini. Biar kita nggak mudah terkecoh. Itu baru sinaat yang namanya sinaat jadal. Tujuannya apa? Ilzamul khasam. Lanjut lagi. Yang ketiga sinaatul khitabah. Jadi kias. Kita bikin kias al-muallafah, sesuatu yang tersusun dari qadiyah-qadiyah yang maznunah atau makbulah, yang kita anggap benar. Misal saya bilang nih, saya mengatakan bahwasannya kalian percaya sama saya kan? Misalnya kalian percaya sama saya. Tujuan dari khitabah ini iqna'ul jumhur. Beda dengan ilzam ya. Ilzam itu menundukkan. Kalau iqna' itu membuat orang tenang. Tenang. Contoh saya mengatakan, bukankah Allah kawan-kawan telah menciptakan yang namanya ketaatan untuk sampai kita kepada surga? Maka taatlah sehingga engkau masuk surga. Taatlah engkau masuk surga. Itu kan makbulah. Makbulah, dan orang-orang jumhur awam itu akan menerimanya. Oh, kalau kita taat, kita masuk surga. Kalau kita ngaji lebih dalam, taat enggak memasukkan kita ke surga. Maksiat enggak memasukkan kita ke neraka. Gimana tuh? Karena masuk surga itu bimahdi fadlillah, dan masuk neraka bimahdi adlil. Nah, sebagaimana di hadis Nabi kan? Bahkan Nabi pun alhamdulillah rabbil. Ya Allah. Hadis Nabi mengatakan orang masuk surga itu karena fadlun minallah, rahmat Allah yang memasukkan ke surga. Berarti kita nggak mesti taat lah ya. Nggak gitu juga. Karena dalam ilmu Allah mengatakan, ilmu Allah itu orang yang taat itu masuk surga. Dan tentu iradah maupun kudrah Allah enggak menyelisihi ilmunya. Paham? Maka kita tetap kita rajin ibadah. Kawan-kawan, itu baru sinaat yang ketiga, sinaat al-khitabah.
Adapun yang keempat sinaat syair namanya. Itu tersusun dari qadiyah-qadiyah yang mukhayyilah. Qadiyah-qadiyah mukhayyi. Apa itu mukhayyilah? Yang diandai-andaikan, yang kita andai-andaikan. Tapi beda ya. Syair di sini dengan syair lughah. Syair romantik sama syair lughah itu ada perbedaan-perbedaannya. Enggak sama. Syair yang di lughah itu kan beda. Ada arud qawafinya dan lain hal. Itu bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Apa tujuan kita menggunakan syair? At-ta'thiru fin nafsi bil qabdi awil bil busti. Memberikan efek kepada tubuh manusia untuk menerima ataupun tidak. Kalau qabad itu menahan, bustut itu tenang. Ya, kita membuat sebuah qadiyah yang hayalan tapi membuat orang tenang. Membuat orang tenang. Ya, cuma untuk mentaksir, memberikan efek pada jiwa manusia. Itu namanya sinaat syair. Dalam lain kesempatan nanti kita akan membahas beda antara sinaat syair atau syair fil mantik sama syair fil lughah di pertemuan lain atau di daras lain gitu, insyaallah. Kemudian ada sinaat al-mughalatah. Al-mughalatah. Apa itu sinaat mughalatah? Qiyas yang tersusun dari qadiyah-qadiyah yang musyabbihah. Musyabbihah itu artinya dia musyabbihah bil haq. Dia tuh mirip dengan yang benar. Surahnya benar, tapi isinya salah. Itu namanya mughalah. Surahnya sama-sama syakal pertama. Contoh saya mengatakan hadza kalbun. Saya bilang nih hadza kal wa kullu kalbin ya'kulul laham. Fa hadza ya'kul laham. Itu syakal berapa? 1. Apakah salah syakalnya? Enggak. Tapi orang bisa percaya ini bisa makan laham. Padahal ini dinding. Itu namanya musyabbihah bil haq. Mirip dengan benar. Karena surahnya benar. Surahnya zikir jamaah itu sesat. Itu kira-kira qadiyahnya jadali, burhani atau apa? Zikir jamaah itu sesat. Karena enggak ada tuntunnya dari Nabi. Nah, pernyataan seperti itu apa sifatnya? Apakah burhan, jadali, atau cuman maznunat makbulat, atau mughalah? Itu menurut saya mughalatah itu. Dia musyabbihah bil haq, mirip dengan benar. Contohnya gini. Zikir jamaah dilakukan zikir jamaah itu sesuatu yang baru. Atau sesuatu yang enggak ada zaman yang enggak ada, maksudnya ini pakai qadiyah kuliah gitu, mujabah ya. Enggak ada tuh mujabah, berarti kita menggunakan qadiyah apa namanya? Ma'dulah. Zikir jamaah tidak ada zaman Nabi. Setiap yang enggak ada zaman Nabi itu sesat. Setiap yang enggak ada zaman Nabi itu surah syakal pertama. Ya enggak sih? Tapi itu musyabbihah bil haq saja. Musyabbihah bil haq itu menyerupai kebenaran karena syakal pertama. Orang awam pasti akan menerimanya. Iya ya, apalagi ustadznya doktor lagi mau ngomong seperti itu. Yang makbulah, yang dianggap benar. Kita menganggapnya itu adalah khida', menipu orang. Itu logikal falasi bagi kita, bentuk kesalahan Tapi menurut si kawan itu enggak, itu bukan khida'. Saya enggak niat menyalahkan orang kok, enggak niat menipu orang, tapi untuk kashful haqa'iq. Itu juga tetap sah karena dia enggak menggunakan yang burhan. Faham kawan-kawan? Dan itu banyak kita lihat kan? Ya kan? Fahmi sesat. Kok fahmi sesat? Fahmi sufi. Setiap sufi sesat. Fahmi sesat. Apakah itu burhani? Itu syakal pertama semua. Semua orang itu pakai syakal pertama. Itu musyabbihah bil haq. Makanya saya katakan itu safsatah. Karena syakalnya benar, tapi maddahnya salah. Dan tujuannya walaupun enggak khida'un nafsi, tapi enggak kashful haqa'iqnya salah. Harusnya kashful haqa'iq menggunakan burhan, bukan menggunakan yang mughalah atau yang maznun atau makbulat. Itu kan hal-hal yang makbulat itu. Sufi itu sesat. Itu bisa diterima oleh orang awam ketika melihat yang ngomong itu ustadz doktor misalnya. Profesor doktor di ini misalnya. Kuliahnya 8 tahun selesai doktor misalnya. Apa 8 tahun selesai doktor? Pergi ke Mesir. 20 tahun belum tentu dokter selesai itu kan. Paham kawan-kawan?
Oke. Atau seperti ini. Ini Ustaz Masisir nggak benar. Karena dia belajar di Azhar. Masisir Azhari itu nggak benar. Azhari nggak benar. Kenapa? Karena Azhar itu ngajarin Asy'ariyah. Setiap yang ngajarin Asy'ariyah itu nggak benar. Maka Azhari nggak benar. Itu apa? Syakal pertama. Itu gimana cara kita bantah ya? Kita lihat maddahnya lagi. Syakalnya nggak bisa kita bantah. Sampai kiamat itu pasti muntij. Pasti tapi natijahnya salah. Lihat kepada kenyataan. Karena coba lihat al-wajib qabuluha itu ketika kita melihat kepada kenyataan. Apakah Azhari itu sesat? Kenyataannya nggak seperti itu. Karena itu wahmiyat yang nggak sesuai kepada kenyataan. Coba lihat kenyataannya sesuai atau tidak. Kalau sesuai kenyataan berarti maka qadiyahnya atau maddahnya atau burhan atau dalilnya atau kiasnya bukan kias yang disebut dengan burhani. Walaupun dia kias. Walaupun syakal pertama. Tapi itu sebenarnya musyabbihah bil haq, mirip dengan kebenaran. Kenapa mirip dengan kebenaran? Karena kebenaran itu dibangun atas syakal pertama. Faham? Kenapa mirip dengan kebenaran? Karena memang mirip dengan syakal pertama. Memang syakal pertama dia isinya salah. Maka lihat isinya itu kawan-kawan, konteksnya itu, maddahnya itu apa maknanya? Apakah pasti wajib qabuluha enggak dia? Gimana kita bisa melihat wajib qabuluha mutabiq lil waqi'ah enggak dia? Azhari sesat enggak? Paham kawan-kawan? Terus kalau dalam konteks syariat, apakah zikir jamaah tadi sesat misalnya? Lihat konteks dari syariat kita, apakah zikir jamaah itu sesat? Enggak. Karena Allah mengatakan uzkurullaha qiyaman wa qu'udan. Gimana pun caranya zikirlah jamaah sendiri-sendiri, istinbat dari ulama dari itu. Paham kawan-kawan? Ingat lagi bahwasanya mantik itu mengantarkan kita kepada berpikir benar, tapi hasilnya harus dikaji. Itulah tujuan sidak khamsah ini. Kemudian apa lagi? Mughalatah udah ya. Apa tujuan mughalatah tadi? At-tatlil atau khida'un nasi. Khida'un nas. Atau ada yang boleh al-imtihan. Benarkah Nabi Muhammad itu pendusta? Coba bantah. Itu kan imtihan kan? Padahal itu qadhiyahnya syubhat. Qadhiyahnya salah. Coba bantah Azhari sesat. Azhari sesat itu kan qadhiyah. Tapi itu tujuan saja imtihan saja. Maka bantahlah. Itu boleh. Maka jangan kadang katakan Azhari sesat. Misalnya bisa mengatakan Azhari sesat. Kenapa? Azhari mengatakan Asy'ariyah itu sesat. Maka Azhari sesat. Bukan berarti yang saya lakukan itu adalah kashful haqaiq, enggak, seimtihan saja. Imtihan saja kepada kawan-kawan. Faham kawan-kawan? Maka seperti kita bilang yang namanya burhan itu wajib qabuluha. Apa maksud dari wajib qabuluha? Al-wadihah indal akli, yang jelas secara akal. Kemudian yang jadal itu masyhurat, yang mana diterima oleh manusia, semua manusia, atau khasam atau lawan kita, atau musallamat allati yusallamu biha al-khasam. Apa beda masyhurat sama musallamat? Kalau masyhurat itu diterima semua manusia dan lawan kita. Kalau musallamat diterima lawan saja. Kalau khitabah, kapan disebut khitabah burhan itu? Atau sina'at itu? Ketika diisi oleh maznunat. Apa itu maznunat? Li'anna zanna kafin fi tartibil athar. Wa hayatuna al-amaliyah mabadiyatun ala zunun. Kehidupan kita kan biasanya terdiri dari yang zan-zan saja kan, kebanyakannya zan. Kemudian makbulat. Kenapa? Li'annaha mawthuqatun yurattibu 'alaiha al-athar. Kenapa makbulat? Karena kita percaya orang yang menyampaikan sehingga ada efeknya. Itu tujuannya berbeda-beda. Kemudian asy-syair itu mukhayyilat. Mukhayyilat. Kemudian al-mughalatah, musyabbihat. Apa tujuan dari burhan? Mengetahui hakikat. Tujuan daripada jadal membantah lawan. Tujuan dari khitabah adalah iqna'un nas. Ghairu sarfi tasdiq bal huwa tartibul athar al-amali lidza takunu juz'iyah. Apa itu iqna'? Iqna' itu adalah memberikan efek yang akan terjadi pada manusia. Contohnya di kitab madu itu pahit. Madu itu ketika saya bilang madu itu pahit, apa efek yang akan terjadi pada manusia? Orang nggak akan minum madu. Atau saya bilang obat itu enak. Kenapa saya bilang obat itu enak? Kepada anak-anak kan sering kita ngomong gitu kan. Untuk apa kita ngomong seperti itu? Untuk menghasilkan athar setelahnya, biar dia
minum. Apakah kita itu terjadi logical fallacy, kesalahan berpikir? Enggak, tujuan kita itu bukan untuk mengkashful haqaiq, tapi untuk apa? Untuk membuat orang melakukannya. Itu namanya iqna'un nafsi, iqna'un nas, menundukkan orang biar dia percaya sama kita. Obat ini enak nak, obat ini seperti kata-kata Banat biasanya ketika dia kecil nggak mau makan sayur, sayurnya enak kali loh, kata. Enak kali daripada ayam, kata. Sehingga dia mau makan ayam ini enak nih. Ini ada lebih enak, yaitu sayur. Itu sering digunakan oleh orang tua kita. Apakah orang tua kita pembohong? Oh enggak. Itu khitabah yang mana itu tujuannya untuk iqna kepada anak-anak. Ya, jadi dengan mengetahui syariat khamsah ini kita juga lebih santai, enggak mudah menghukumi dia itu pendusta atau tidak. Kemudian syair itu tujuannya tahrikul masyair, menggerakkan jiwa. Menggerakkan jiwa. Nah, sedangkan mughalatah tujuannya tadlil, menyesatkan. Oke, ada pembahasan. Kalau kita nggak memahami syariat khamsah dengan baik atau nggak mengenal syariat khamsah dengan baik, maka kita akan muncul kelompok kalam yang baru, pemikiran-pemikiran yang sesat, atau sufi-sufi yang sesat. Kelompok-kelompok sufi yang sesat. Kawan-kawan sufi itu nggak ada sesat sebenarnya. Yang aku sufi yang sesat. Kemudian kalau kita mau melakukan sesuatu, lihat tujuan kita. Maka saya sampaikan kalau tujuan kita mau mengenal hakikat atau menyampaikan kebenaran, gimana caranya? Burhan saja, jangan pakai yang lain. Kalau untuk membantah lawan, pakai jadal, sifat-sifatnya jadal. Ya qadiyahnya itu akan bersifat jadali. Dia enggak pasti, tapi bisa membuat orang terbantahkan. Ya, seandainya engkau marah nih, kalah engkau ya, kata. Marah dia, kalah engkau. Karena itu enggak pasti kan. Tapi itu untuk iqna dia, membantah di. Atau khitabah. Kalau ingin menenangkan semua jumhur, pakai khitabah. Kalau mau memberikan efek kepada hati manusia, kalau mau menyesatkan, jangan menyesatkan orang lain. Astaghfirullahalazim. Jangan menyesatkan orang lain. Enggak ada enggak ada itu. Maka kalau kita mau fokus atau kita mau dikatakan faham syariat khamsah, kita harus tahu dulu apa tujuan dari syariat khamsah. Itulah tujuan-tujuan daripada syariat khamsah, dan syariat khamsah ini selalu muncul dalam kehidupan kita. Maka akhir kalam saya adalah ketika kita melihat yang namanya sebuah kias atau sebuah pernyataan dari hasil berpikir, jangan semerta-merta membantah atau langsung menerima. Praktekkan ilmu yang telah kita kaji, baik dari segi surahnya, segi maddahnya, ghayahnya, itu dilihat. Sehingga kita nggak mudah mengatakan orang ini sesat, orang ini benar. Misalnya Syekh Ali Jum'ah mengatakan salat, misalnya zikrul jamaah bid'ah. Limadha? Lianna salat zikrul jamaah lam ya'ti fi zaman Nabi wa kullu kana kadzalika bid'ah. Apakah pernyataan Syekh Ali Jum'ah itu kashful haqaiq atau imtihan saja? Kan bentuknya mughalatah itu kan. Tapi tujuannya imtihan, bertanya, bukan untuk kashful haqaiq. Jangan Syekh Ali Jum'ah ngomong nih, Syekh Ali Jum'ah bilang kok zikir jamaah sesat. Enggak gitu maksudnya. Itu lagi menyampaikan qadiyah yang mughalatah atau qiyas atau mughalatah, qiyas yang tersusun dari musyabbihat, safsatah, untuk menguji, bukan kashful haqaiq. Nah, jadi lebih enak kita kan. Maka kita nggak bisa menyandarkan Syekh Ali Jum'ah aja bilang loh zikir jamaah itu sesat. Nggak bisa gitu, karena konteksnya berbeda. Makanya kalau kita nggak paham konteks, nggak paham syariat khamsah, ujung-ujungnya nanti menyalahkan orang lain, bikin pendapat itu efeknya. Efek kita membahas syariat Alhamdulillahirabbil alamin. Closing statement saya minta maaf kepada kawan-kawan semua atas kesalahan yang saya perbuat sengaja atau tidak. Tertundanya daras itu bukan karena niat saya pribadi, tapi ada zuruh-zuruh yang lain. Alhamdulillah, memang memulai itu mudah, memulai daras itu mudah, tapi mengkhatamkan ini yang susah. Dan kalian termasuk orang yang mengkhatamkan. Saya sumpahi kawan-kawan bisa menggantikan saya nanti ngajar di tempat-tempat lain, bisa mengajarkan ilmu ini kepada orang lain, bisa membaca kitab-kitab lain, dan membantu kawan-kawan kepada sampai ilmu-ilmu yang wajib dikaji, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akidah, dan ilmu mantik secara khusus. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bisawab. Terakhir kita tutup dengan doa sama-sama ya. Saya pimpin ya.
Oh enggak saya mimpin. Habib memimpin, Beb. Habib, saya jangan, Beb. Saya minta doa antum, Beb. Apa? Astagfirullahaladzim. Tolong aminkan, Beb, ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا وتقبل منا توبتنا وتقبل منا توبتنا وتقبل منا توبتنا ووفقنا على توبة نصوحا اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا العاملين وفي عملنا المخلصين يا رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نتوسل بحبيبك المصطفى وبأوليائك الصالحين اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مغلق إلا فتحته ولا طالب علم إلا نجحته ولا عسرا إلا يسرته يا رب العالمين يا الله. Saya Fahmi Shodiq Effendi meminta ampun kepada Engkau, berharap kepada Engkau ya Allah, futuhkanlah kami, futuhkanlah setiap orang yang mendengar daras kami, setiap daras yang mereka dengarkan berkahilah ya Allah. Semoga setiap ilmu yang saya sampaikan atas izin-Mu menjadi wasilah saya untuk dekat dengan-Mu, jauh daripada ghadab-Mu, dekat dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah semua hajat kami, ampunkanlah dosa kami di hari yang berkah ini, di hari Jumat, di Lailatul Nisfi Sya'ban. Berkahilah hari kami ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan, jadikanlah kami orang yang diampunkan dosanya ketika bulan Ramadan ini. Wafakkanlah kami, berikanlah kami taufik ya Allah. Semoga kami menjadi azhari yang sejati, semoga kami menjadi azhari yang sejati, dan jagalah semua mahasiswa ya Rabbal Alamin. Semoga semua mahasiswa bisa menjadi mahasiswa azhari yang hakiki ya Rabbal Alamin, dikuatkan untuk belajar agama, dijauhkan dari lalai dan lain-lain halnya ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.